Orang yang demensia, dia itu malah ingetnya yang dulu-dulu, yang kejadian yang baru-baru malah lupa. Jangan kebalik. Banyak orang awam itu mengira, loh dia masih bisa inget yang dulu-dulu, berarti dia kan nggak pikun dok. Coba dibaca dan dilakukan. Ini kok kayak anak-anak banget sih ya tesnya. Kelihatannya kayak anak-anak, tapi kalau orang demensia nggak bisa loh. Lebih cepat atau lebih lambatnya dipengaruhi oleh apa dok? Seseorang itu akan mengalami demensia atau pikun? Buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Dokter Aimi, rata-rata pasangan usia 35 tahun ke atas gitu sudah mulai menghadapi kenyataan orang tua masing-masing ini mulai pikun atau bahasa Anda pasti demensia ya kan. Nah, demensia ini terjadi pada lansia mulai usia berapa sih dok? Jadi demensia itu adalah suatu gangguan regenerasi ya, degenerasi otak. Jadi otaknya sudah mulai menua sehingga demensia ini terjadi pada orang yang berusia di atas 65 tahun. Gitu. Oke, 65 tahun itu mulai start ya. Itu lebih cepat atau lebih lambatnya dipengaruhi oleh apa dok? Seseorang itu akan mengalami demensia atau pikun? Banyak faktor, salah satunya adalah stres. Jadi kalau kita mudah stres, kita mudah kepikiran, banyak masalah, kemudian ada tekanan darah tinggi, ada penyakit jantung, ada stroke, ada kencing manis, merokok, kolesterol tinggi, biasanya itu semua akan mempengaruhi faktor terjadinya demensia. Ya. Jadi demensia itu kan yang tadi saya bilang kan penyakit degenerasi otak ya, ketika otak itu sudah mulai menua. Ibaratnya degenerasi ya karena kita udah tua, sel-selnya mulai menua, mulai rusak, termasuk sel-sel di otak kita, maka akhirnya orang-orang yang mengalami demensia itu kalau dilihat di brain scanning ya, pemindaian otak, maka akan terlihat bahwa massa otaknya mulai mengecil. Oh, yang dibilang nyusut itu ya? Nyusut. Jadi kalau Anda boleh lihat di Google misalnya ya, normal brain versus demensia brain, nanti akan keluar perbandingannya antara otak normal dengan otak demensia. Kalau otak normal itu ada namanya ventricle. Ventricle itu suatu ruang di dalam otak yang bentuknya kayak kupu-kupu ya, itu berisi cairan, gitu ya, ventricle. Nah, ventricle pada orang normal itu misalnya kecil ya. Pada orang yang demensia, maka ventricle-nya akan membesar. Isi yang kosong, isi cairannya semakin gede tuh, yang bentuknya kayak kupu-kupu. Ya, sebaliknya massa otaknya akan mengecil. Jadi kalau ditimbang nih, otaknya di kilo di pasar tuh, nah itu menurun, menyusut. Kemudian bedanya lagi, sulcus dan gyrus dari otaknya akan semakin dalam. Apa itu tadi istilahnya? Sulcus dan gyrus itu adalah lekuan-lekuan di otak. Oh. Jadi ibaratnya otak itu kan kayak tahu gitu ya. Kalau pernah lihat otak ya, kayak otak sapi lah. Itu kan kayak tahu ya. Nah, otak itu kalau semakin dalam lekuannya, berarti itu semakin menua. Oke. Maka pada orang-orang yang mengalami demensia itu kalau misalnya dibuka itu otaknya, otaknya itu lekuan-lekuannya semakin dalam. Iya. Kalau orang muda masih mulus gitu ya, cenderung mulus, gak terlalu dalam lekuannya. Nggak terlalu dalam ya. Geronjalannya. Tetap ada lekuannya, tapi nggak sedalam pada orang-orang tua. Oke lah, nggak usah pakai buka-buka otak lah dok, kok ngeri banget. Ini dokter ya, maklum mesti jelaskannya begitu. Tapi buka aja gejalanya itu gimana gitu, sehingga kita sebagai anak nih ya mau waspadai. Oh ini kayaknya papa mama ini udah mulai demensia nih gitu. Dimulai dari apa? Perilakunya lah gitu, kita bisa mengerti. Jadi demensia itu kalau orang awam kan mengiranya dia itu hanya pikun. Jadi saya tuh sering kali mendapatkan pasien ya, misalnya usianya udah 80 tahun, keluarganya datang, dok mama saya nggak mau diajak berobat. Mama saya tuh kok isinya marah-marah terus, curiga kalau barangnya dicuri sama pembantu, kemudian ketok-ketokan, istilah bahasa Jawa, ketok-ketokan ya, jadi kayak melihat kayak ada anak kecil, ngelihat yang roh-roh yang sudah
lama-lama meninggal, arwah-arwah yang leluhur yang meninggal tuh katanya dia lihat didatengin sama leluhur. Terus saya bilang, oh kayaknya itu demensia. Terus mereka bilang, loh nggak mungkin dok, mama saya tuh masih ingat semua, ngomong apa itu masih ingat. Iya, tapi demensia itu tidak hanya tentang memori. Nah ini yang seringkali orang awam salah mengira. Iya, demensia tidak selalu berhubungan dengan memori atau ingatan gitu ya. Ya, karena Contohnya dok, mama saya tuh ingat bener duitnya ada berapa, dipinjam berapa, ya kan? Yang di lemari kasnya itu ada berapa. Tapi saya masih ingat loh, dia itu awal-awal loh, kok curiga sama pembantu saya gitu ya, katanya nyuri penitinya. Barang-barang sepele itu dipersoalkan loh sampean gitu. Wah itu sampai ribut iya gitu. Ini dulu kok nggak pernah kayak gitu ya. Itu berarti demensia ya udah mulai ya kayak gitu ya. Bisa jadi. Tidak melulu soal ingatan kan kayak gitu. Tidak melulu karena sebenarnya otak itu fungsinya banyak. Fungsi otak tidak hanya memori ya. Fungsi otak itu ada fungsi abstraksi. Abstraksi itu kayak mengerti tentang perumpamaan dan perbedaan. Contoh ya, ini suatu fungsi otak. Kayak saya misalnya tanya ke Ko Gideon, apa perbedaan jeruk dan bola? Ya beda lah. Jeruk itu untuk dimakan, bola untuk ditendang. Ya, apa persamaannya jeruk dan bola? Sama-sama bundar. Ya, nggak itu demensia contoh. Ya saya. Nah itu berarti kemampuan abstraksinya masih bagus. Bisa mengerti bisa mengerti antara persamaan dan perbedaan, gitu. Terus bisa mengerti tentang peribahasa. Contoh, kalau tong kosong nyaring bunyinya artinya apa? Bahasa Indonesia saya sulit. Apa? Tong kosong nyaring bunyinya artinya apa? Oh, itu no action talk only. No action talk only. Ya, NATO. bagus. Iya, untung ya. Saya bahasa Indonesianya jelek. Ya, jadi tapi itu agak susah loh dok saya untuk membedakan. Tadi kan bola ya, bundar apa sama jeruk sama-sama persamaan dan perbedaan. Saya agak susah loh kalau di mana ya, di Korea atau di Thailand membedakan mana pria dan wanita. Ya membedakan yang asli dan yang palsu. Tapi kalau membedakan cewek cantik dan jelek bisa. Oh bisa dong. Cuma ternyata yang cantik itu laki gitu masalahnya, itu celakanya. Balik lagi ke demensia dok. Jadi tidak melulu soal ingatan, ternyata curigaan gitu ya. Terus apa tadi salah satu fungsi otak itu kan banyak. Ya salah satunya tadi. Ada lagi nggak fungsi otak? Ada banyak. Yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan abstraksi ya, mengerti tentang perbedaan, persamaan, mengerti tentang peribahasa itu adalah abstraksi. Kemudian yang kedua adalah tentang fungsi dari executive function. Executive function dari kata eksekutif ya. Kalau kita menjadi eksekutif, kita menjadi manajer, kita menjadi bos, maka kita harus mengambil keputusan. Ya, kita mengerti apa yang harus kita lakukan selanjutnya, mengambil keputusan gitu. Misalnya dikasih soal cerita, jika Anda menghadapi suatu masalah ini, lalu apa yang akan Anda lakukan, misalnya gitu. Nah, orang-orang yang ada demensia dia juga ada gangguan di executive functionnya itu, jadi untuk mengambil keputusan. Agak-agak tell me gitu ya. Ya. Terus mikir. Terus fungsi otak yang lain ya. Fungsi otak yang lain juga ada namanya orientasi. Orientasi. Misalnya nih saya sekarang tanya ke Ko Gideon. Sekarang tahun berapa Ko? Tahun 2023. Bulan ini syuting adalah bulan 6. Tanggalnya hari ini pas jatuh tempo kartu kredit saya 24. Ingat saya kalau utang. Harinya hari apa? Hari ini syuting ini dilakukan pada hari Sabtu karena nanti malam saya harus wakuncar. Oh gitu. Oh udah punya pacar sekarang. Kemudian kita juga bertanya tentang musim. Sekarang ini musim apa? Hujan atau kemarau? Atau musim durian atau musim mangga? Musim pinjol dok. Ya ini musim panas lah, sumuk. Nah itu contoh ya orientasi waktu ya. Jadi pada orang-orang yang mengalami demensia biasanya dia itu yang pertama kali terganggu adalah waktu dulu. Dia mulai lupa hari. Oh iya, dibolak-balik ya, pagi jadi malam, malam jadi pagi, itu maksudnya. Mungkin nggak sampai se ekstrim itu. Kalau udah yang sampai se ekstrim itu bisa jadi belum tentu demensia, bisa jadi delirium. Tetapi mereka udah mulai lupa sekarang tahun berapa. Contoh kayak pasien saya yang demensia, jangankan dia tahu kalau ini tahun 2023, dia mengira ini masih tahun 1900 sekian.
Loh beneran gitu. Dia pikir masih 90-an. Oke. Kemudian setelah orientasi waktu, kita juga bisa menanyakan tentang orientasi tempat. Jadi misalnya kita bertanya, kita lagi di negara mana? Negara mana? Saya di Antartika ini ya syutingnya. Konoha. Aduh, saya dites sama dokter Aini ini di Indonesia lah. Ya, kemudian Ya. provinsi, Jawa Timur, kota. kota Surabaya. Anda lagi berada di mana sekarang? Lagi ada di tempat prakteknya dokter Aini. Ya ini kan khusus Sabtu kan diubah studio Ya. saya jadi tempat praktek. Nah, kita ini lantai berapa? Ini lantai 2. Oke, jadi itu tadi orientasi tempat ya. Pertama, waktu. Kalau waktu udah terganggu, biasanya orang yang sudah pikunnya semakin parah, maka dia akan lupa tempat. Jadi makanya kenapa orang-orang yang tua, yang pikun tuh bisa tersesat, wandering, jadi jalan, nggak tahu Iya, kemana, iya, terus iya. ditanya di rumahnya mana Mbah, nggak tahu tadi saya kok ya lupa ya di mana. Jadi hati-hati. Iya. Jadi hati-hati buat Anda yang punya orang tua, jangan dibiarkan sendirian di rumah terus meninggalkan rumah gitu ya. Bisa. Iya Banyak kan? kasus kejadian banyak kasus kayak gitu. Terus wandering. kita lapor ke kepolisian, orang tuanya hilang gitu. Nah, ini banyak terjadi soalnya. Ya. Dan yang Oke, ketiga oke. adalah orientasi orang. Jadi Siapa ya kamu ya? iya, benar. Siapa ya? Bener. Kok Itu yang kita paling pernah sudah ketemu? paling menyakitkan, paling menyedihkan adalah ketika orang tua kita itu lupa sama anaknya. Oke. Beneran? Oke, jadi tadi itu orientasi ya. Kemudian fungsi yang lain adalah kita bisa juga menanyakan tentang kalkulasi atau hitung-hitungan. Oh, ini ada kertas. Ya, coba saya sekarang tanya sama Ko Giri. Nggak usah pakai kertas, Nggak usah pakai Ko. kertas. Kan katanya dulu lulusan mental aritmatika sempoa. Luar biasa ya, saya dulu les sempoa memang. Oke. 100 dikurangi 7 berapa? 93. Dikurangi 7 lagi? 93 kurangi 7 85. 86. Dikurangi 7 lagi? 79. Dikurangi 7 lagi? 72. Dikurangi 7 lagi? 65. Oke, bagus. Berarti masih bagus nih. Belum Iya. demensia nih. Oh, belum ya? Padahal usianya udah 65. Enggak, bercanda kok. Belum kok. Masih usianya masih 26 kan tadi kan. Iya. Saya warga 26 memang ya. Oke, Ya gitu, terus 62 dah. Jadi itu tadi yang bisa kita lakukan adalah nanya 100 dikurangi 7 sampai 5 tingkat. Itu salah satu tesnya. Oh, gitu. Kalau sampai 5 tingkat dia berhasil, maka masih bagus. Oh, ini tipsnya ya buat Anda kalau orang punya orang tua, coba Mau ngetes, gitu, ngetes ya. coba. Nggak 100 harus dikurangi dengan 7 kan. Nggak Harus dengan- kurang, kalau yang kita mau screening MMSE kurang 7. Oh, selalu Karena angka 7. ganjil. Oh. Kalau 10 kegampangan kok. 100 kurangi 10 Iya, ya gampang. bulat. Harus yang Ah, ganjil, betul, jangan yang betul, genap. betul, gitu. Oke. Terus Ya, kemudian bisa juga kita tes fungsi atensi. apa ini? Atensi itu perhatian, fokusnya ya. Karena salah satu fungsi otak adalah untuk bagaimana dia bisa konsentrasi terhadap suatu problem. Contohnya yang bisa Anda lakukan untuk ngetes wahyu, kalau dibalik hurufnya dari belakang ke depan, sebutkan apa aja hurufnya. Waduh, Wahyu. W A H Y U U Y H A W. Iya, benar. Aku aja mikir. Nah, itu tuh untuk ngetes atensinya dia. Kalau masih bagus berarti oke, masih cukup bagus gitu ya. Kalau nggak bisa Masalahnya dok, salah. orang zaman dulu itu orang tua nggak ngerti abjad loh, ada yang buta huruf, terus gimana ngetesnya itu? Eh, Nggak bisa kalau- dengan jalan lain. Salah satu tesnya sih memang itu ada syaratnya harus bisa baca tulis sih. Untuk tes MMSE ini ya, untuk oke, screeningnya oke, ya oke. gitu. Oke, nah kemudian fungsi yang lain adalah fungsi berbahasa. Jadi kita bisa tanya, misalnya kayak gini, ya, kok ini apa kok namanya? Spidol. Nah kalau ini, Kertas. oke, jadi dia masih bisa untuk naming ya, naming itu menyebutkan suatu benda. Karena kalau pada ada suatu area otak yang udah rusak terkena gitu ya, biasanya dia bisa lupa, nggak bisa ngomong, nggak bisa nyebutin ini namanya apa, itu udah nggak bisa. Oh, nggak bisa nyebutin atau keliru? Iya keliru, bisa juga kayak kalau udah ada yang stroke kena di area Broca ya, Nggak bisa nyebutin. nggak bisa nyebutin. Nah sedangkan stroke itu sendiri bisa menyebabkan demensia. Gitu. Nanti saya akan jelaskan jenis-jenis demensia karena banyak orang awam seringkali mengira cuma Alzheimer, padahal banyak. Nanti akan saya jelaskan ya. Setelah saya jelaskan tentang fungsi-fungsi otak. Kemudian selain naming,
fungsi bahasa yang lain adalah mengarang. Ya, jadi kita bisa juga menanyakan, coba membuat satu buah kalimat dan menulis, sekalian disuruh nulis. Jadi kita lihat kemampuan dia untuk writing, menulis dan comprehension, mengarang sebuah kalimat. Coba bikin satu buah kalimat. Oh, saya dites beneran ini. Saya padahal belum demensia loh, saya suruh nulis. Oke, saya akan nulis ya. Ini satu kalimat. Satu kalimat. Cuman Oke. ngarang aja, gampang kok isi. Bahasa Indonesia ya? Iya, bahasa Indonesia. Hano Coroko juga boleh. Bisa emang baca no coroko. Oke, saya bahasa Inggris saja. Barusan aja tadi kita ngomong tentang kalimat ini. Cie, kayaknya lagi ada yang jatuh cinta ini, tulisan someone to love. Oke. Lulus kan? Kemudian kita juga bisa akan menyuruh pasien untuk membaca ya. Ini membaca sekaligus kita memeriksa dia untuk membaca tulisannya dokter kan susah ya. enggak, tulisanku bagus kok. Jadi kita menyuruh dia untuk membaca sekaligus melakukan perintah untuk melihat dia memahami nggak suatu kalimat. Coba dibaca dan dilakukan. Ini kok kayak anak-anak banget sih ya tesnya. Kelihatannya kayak anak-anak, tapi kalau orang demensia nggak bisa loh. Oh gitu. Saya agak tersinggung ya kalau saya dites kayak gini-gini kayak anak banget. Tutup mata Anda. Oke. Oke. Bisa kan? Nggak percaya, saya belum demensia. Belum. Tes berikutnya. Baca lagi. Aduh, saya dak-dikduk deh kalau nanti ketahuan saya demensia gimana ya? Yang kedua, baca dan lakukan. Oke. Dilakukan dulu atau baca dulu? Baca dulu. Oke. Ini ya. Ini dokter nyuruh monyongkan bibir Anda. Karena nggak jelas ke kiri atau ke kanan, ya anggap aja kayak orang stroke gitu ya. Jangan ditutupi dong, nggak kelihatan di kamera. Nggak, itu bercanda. Kalau yang tes yang benar, tutup mata Anda, itu udah cukup. Ya, itu tadi cuma ngeprank. Aduh, saya di-prank. Oke. Kemudian kita juga bisa mengetes untuk memori. Nah, memori itu ada memori jangka segera, jangka pendek, dan juga jangka panjang. Orang seringkali dia masih inget loh dok, inget yang dulu-dulu. Dia masih inget kejadian 30 tahun lalu. Betul. Justru memang itu tandanya. Orang yang demensia, dia itu malah ingetnya yang dulu-dulu. Yang kejadian yang baru-baru malah lupa. Jangan kebalik. Banyak orang awam itu mengira, loh dia masih bisa inget yang dulu-dulu, berarti dia kan nggak pikun dok. Justru kebalikan. Memori yang terekam lama, yang begitu kena di emosinya dan dia simpen di memori jangka panjang, justru dia akan ingat. Dia akan ingat presiden pertama Indonesia siapa, tapi mungkin dia akan lupa siapa presiden kita sekarang. Gitu contohnya, ya. Jadi yang bisa kita lakukan, dia nggak ingat tentang presiden karena tadi kan harus yang menyentuh hati, yang menyentuh emosi. Benar. Iya Biasanya dia yang menyentuh mungkin dia nggak emosi punya emosional dengan presiden pertama. Saya masih ingat ya. Saya tuh masih ingat ya, Cuk ya. Menantunya Ike itu yang pertama, jahatnya minta ampun, gitu. Ya, itu terlalu pendek. Kalau ya, udah lama, ya. kejadiannya udah lama gitu. Ya. Pokoknya yang lama-lama dia malah akan ingat. Itu cirinya. Oke, jangan kebalik-balik. Kalau misalnya yang lama-lama lupa, tapi yang baru aja ingat, itu apa? Loh, makanya memori itu ada 3. Jangka segera, jangka pendek, dan jangka panjang. Dan semuanya itu harus kita tes. Yang terganggu yang mana? Kalau demensia jangka panjangnya inget. Biasanya malah inget yang panjang, malah yang jangka pendek yang terganggu. Biasanya. Tapi juga belum tentu. Namanya kita aja manusia yang masih muda aja, kita bisa inget nggak ingatan jangka panjang yang sudah lama-lama? Bisa aja. Karena justru mungkin karena kejadian tersebut tidak kena di pusat emosi kita, jadi kita menganggap itu yang nggak penting. Sehingga betul. akan kita lupakan. Apakah itu berarti kita demensia? Belum tentu. Jadi intinya jangan buru-buru beranggapan bahwa opa saya nggak demensia hanya karena dia masih inget yang lama-lama. Maksud saya begitu. Justru harus dites yang baru-baru dia masih inget nggak. Jadi yang bisa kita lakukan, contoh nih sekarang ya,
Coba Ko Gideon ulangi kata-kata saya. Apel, meja, koin. Coba ulangi. Koin, meja, apel. Ya, ingat-ingat ya. Nah, itu nanti terus kita alihkan, kita ngomong ke yang lain. Nanti kemudian berapa lama kemudian kita akan tes lagi. Masih ingat nggak? Jadi kalau tadi kan mengulang itu ingatan jangka segera. Nanti kita alihkan, kita selimurkan, kita ngomong yang lain. Nanti ditanyain lagi, masih ingat nggak? Lah kalau dia lupa, berarti ingatan jangka pendeknya terganggu. Gitu. Oke. Ya, jadi tidak melulu soal ingatan, ternyata ada banyak yang harus kita waspadai gitu ya. Ya, yang dan kita juga harus ada juga lihat. visuospasial ya. Jadi Apa sekali itu? saya percepat aja. Kalau visuospasial itu nanti disuruh menggambar dia ya. Biasanya kita bisa suruh dia untuk menggambar seperti ini. Ini yang ada di dalam tes MMSE ini ya, gambar ini ya, yang segi 5 Gambar apaan yang sih? bertumpukan ya. Kita bisa menyuruh Oke. lansia itu untuk menggambar segi 5 itu dan menirukan, dia bisa enggak. Itu untuk melihat kemampuan visuospasialnya dia. Ya. Jadi salah satu fungsi otak adalah kemampuan visuospasial gitu. Iya, Jadi iya. banyak, kalau dia nggak bisa ya berarti terganggu, hati-hati. Dia kalau nyetir mobil bisa nabrak. Saya pikir spasial tuh hubungannya sama ruang gitu, 3 dimensi. Iya ya, visuo kan penglihatan spasial. Nah itu biasanya di otak bagian belakang. Kalau dia otak bagian belakangnya yang mengecil, maka kemampuan visuospasialnya dia akan menghilang. Ya, Gitu, kalau kurang. gambar saya begini jadinya saya sambung, Waduh. hitung volumenya. Wah, ngel itu kok. Masih inget nggak pelajaran kayak gitu? Ini lebih rumit lagi. Oke. Jadi, itu tadi beberapa fungsi otak dan beberapa gejala-gejala yang harus kita kenal gitu ya pada orang tua yang udah mulai demensia. Nah, ketika memang itu sudah ada, what next itu? What should I do? Apa yang saya lakukan? Langsung bawa ke psikiater, ke psikolog atau gimana? Ya, yang untuk mendiagnosis demensia yang berkompeten adalah psikiater dan juga dokter saraf. Oh, oke. Jadi Anda bisa ajak orang tua atau oma atau opa untuk ke dokter saraf ataupun psikiater ya. Bukan psikolog ya, psikiater ya, karena udah dalam ranah diagnosis dan pengobatan gitu ya. Nah, nanti setelah itu baru kita tentukan dulu jenis demensianya yang mana. Jadi demensia itu ada banyak. Orang awam yang paling sering mengenal adalah demensia Alzheimer, itu yang paling populer ya. Nah, ada jenisnya banyak sebenarnya ya. Kalau demensia Alzheimer itu cirinya dia itu munculnya perlahan-lahan. Jadi penurunan fungsi kognitifnya pun pelan-pelan hilangnya. Mungkin bisa 5 tahun lalu masih nyambung deh, kok akhir-akhir ini pelan-pelan kok mulai merosot, bicaranya mulai pelan, agak nggak nyambung, agak belibet, agak lupaan, ya. Nah itu mungkin Alzheimer karena usia dan dipengaruhi stres, merokok, seperti itu ya. Kalau ada juga jenis yang kedua adalah demensia vaskuler. Vaskuler itu dari kata pembuluh darah, vaskuler. Jadi kalau demensia vaskuler itu cirinya dia ada tekanan darah tinggi, ada kencing manis atau ada penyakit jantung, ada stroke. Jadi aliran darahnya itu nggak bagus, makanya otak nggak dapet asupan nutrisi yang baik. Contohnya pada orang-orang demensia yang vaskuler, kalau dia ada tekanan darah tinggi kan beresiko tuh dia bisa kena stroke. Terus kalau dia ada kencing manis kan juga aliran darah ke perifer, pembuluh darahnya juga kurang bagus. Perifer itu ke tepi ya. Jadi biasanya juga asupannya nggak bagus sampai ke otak gitu. Jadi kalau ada penyakit-penyakit vaskuler yang menyertai, hati-hati, bisa jadi demensia vaskuler. Dan cirinya demensia vaskuler itu kejadiannya mendadak. Jadi misalnya habis stroke, udah diobati tuh dari rumah sakit, pulang-pulang ke rumah lu kok lupa ya? Kok jadi nggak nyambung ya ngomongnya, mulai lupaan. Nah, berarti itu kemungkinan demensia vaskuler. Gitu bedanya. Oke. Kemudian ada juga namanya demensia Parkinson. Ah ini. Nah. Antara Alzheimer sama Parkinson saya ini agak bingung nih bedanya. Kalau demensia Parkinson itu memang dia disertai dengan gejala Parkinson. Gejala Parkinson itu apa? Berupa rigidity atau kekakuan otot. Jadi dia tuh jalannya kaku kayak robot. Kalau Anda minta oma atau opa untuk menekukkan tangan, Kesusahan. agak kesusahan dia. Jadi istilahnya cogwheel. Jadi kayak gini loh. Kayak nggak bisa lemes. Kalau kita kan bisa lemes tuh. Nah dia kayak agak kaku. Itu kalau pada tangan, kalau pada kaki ya dia jalannya kaku. Jalannya kaku juga kayak gitu robot ya.
Itu ya, rigidity. Kemudian bradykinesia, ciri yang kedua. Brady itu artinya pelan, kinesia itu gerak. Jadi geraknya lambat. Geraknya lambat, gak bisa cepat gitu. Kemudian yang ketiga tremor, ada gemetar. Gitu. Nah, kalau ada 3 gejala itu, kemudian dia juga lupaan, bisa jadi itu demensia Parkinson. Oh, iya. Itu jenis-jenisnya ya? Ya. Nah, saya dengar katanya demensia itu nggak bisa disembuhkan. Nah, yang dimaksud dengan tidak bisa disembuhkan, kalau tadi kan saya bilang ini suatu penyakit degeneratif, artinya penuaan. Kalau Anda berharap disembuhkannya dia menjadi muda lagi, nggak bisa. Kan? Kita nggak bisa memutar balik waktu. Tetapi yang bisa kita atasi adalah simptom-simptomnya. Misalnya dia ada halusinasi visual tadi kan, yang saya bilang seringkali ada halusinasi visual, ngelihat orang-orang arwah yang udah meninggal, ada waham paranoid, merasa dicuri sama pembantu, sama ART, atau anaknya yang mencuri, menantunya yang mencuri, maka itu bisa diobati. Kita kasih obat, nanti gejala itu bisa hilang. Gejala halusinasinya dan wahamnya ya, gelisahnya bisa. Kemudian yang bisa kita berikan juga adalah obat-obatan untuk mencegah kecepatan penurunan fungsi kognitifnya ini. Orang bilang vitamin buat otak gitu ya? Ya. Okay. Sebenarnya itu isinya adalah asetilkolin esterase inhibitor. Jadi penghambat enzim asetilkolin esterase. Apa itu dok? Enzim apa itu? Jadi kita tuh memiliki suatu zat namanya kolin. Makanya kalau susu-susu bayi mengandung kolin, ya kan? Kolin itu berfungsi untuk saraf, untuk kecerdasan. Nah, pada orang-orang yang tua itu ada suatu enzim yang memecah kolin ini. Jadi akhirnya dia jadi kolinnya ini cepat dipecah, jadi kecerdasannya menurun. Nah, dikasih obat untuk menghambat pemecahan kolinnya ini supaya dia tetap fungsi selnya tetap bagus gitu. Jadi dikasih obat yang golongan itu supaya dia mencegah supaya nggak tambah parah, nggak tambah cepat gitu. Nah, uniknya kok, ternyata obat-obatan yang anti kolesterol kan banyak ya. Itu mempercepat demensia. Yes. Obat-obatan anti kolesterol yang statin itu. Ya, itu ternyata bisa mempercepat demensia. Kenapa? Karena obat-obatan yang mengandung kolesterol itu kan ngeblok kolesterol ya. Iya. Nah, padahal dinding sel itu pembentuknya adalah kolesterol, lemak. Jadi karena nggak ada bahannya untuk dinding sel, makanya dia jadi cepat pikun. Wah, ini serba salah ya. Iya. Tapi kalau aliran darahnya ketumpukan, kehambat sama kolesterol juga bagus. Iya, bahaya juga. Jadi kan bisa menyumbat kemana-mana gitu loh masalahnya. Iya. Kalau menyumbat ke jantung kan is dead gitu. Iya. Ya tinggal diambil mana manfaatnya yang terbesar gitu ya. Oke. Ternyata bahaya juga statin ini. Jadi gini dok, tidak bisa sembuh tapi paling nggak gejala-gejala yang mengganggu dong sama yang produktif ini kadang-kadang kalau dia mulai parno, dia gejala-gejala ini keluar tapi bisa dihambat dengan obat-obatan, tapi bagaimanapun penurunan itu akan tetap berlangsung. Tetap gitu berlangsung, tinggal progresivitasnya seberapa aja. Oke. Ada tips gitu mungkin makanan-makanan yang harus dihindari atau dimakan oleh lansia dalam rangka fungsi otaknya ini? Makanannya harus yang mengandung tinggi antioksidan, yang tinggi vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Ini bisa didapat di mana nih? Kalau vitamin A ya buah-buahan yang berwarna merah ya, pepaya, tomat, vitamin C, jeruk, ya kan, stroberi. Kalau vitamin E dari kacang-kacangan ya, evening primrose oil, ya itu bisa digunakan. Kemudian jangan merokok. Karena merokok itu kan nggak baik. Itu malah radikal bebasnya tinggi gitu. Kemudian olahraga. Karena dengan Anda berolahraga tentunya itu menjaga ya kita tubuh kita sehat. Kemudian jangan lupa untuk tetap menggunakan akal untuk berpikir. Itu kalau menurut saya ya. Karena kalau kita lihat ya, waktu saya ke Jepang ya, saya lihat Jepang itu negara yang usia tuanya, lansianya itu banyak dan mereka bisa berumur panjang. Mereka memiliki prinsip ikigai. Ikigai itu reason to live, alasan untuk hidup melalui pekerjaan mereka. Jadi pada waktu saya ke Jepang, supir taksi yang nganterin saya itu kok
umur 80. Nggak takut. Enggak, cuman nggak tega, dia ngangkat koper kan. Lah makanya Nah, itu. bawain koper dari bandara, dia kan Iya. tanggung jawab sebagai supir taksi, dia tetap ngangkatin koper. Masih produktif lah Masih ya. produktif, ya Iya. kita ya nggak tega lah. Iya. Masa engkong-engkong Iya. ngangkat koper. Nah ini kebiasaan kita gitu loh dok. Kita nggak tega kalau orang tua kita udahlah papa mama duduk aja di rumah, udah nggak usah kerja gitu, udah lihat TV aja gitu. Padahal bisa nggak kayak gitu, itu malah mempercepat Bisa. demensianya malahan gitu. Jadi Karena bagaimana nggak dong? aktif. Tetap dikasih Makanya- kerjaan gitu. Makanya kalau saya menyarankan ke pasien-pasien yang sudah usia tua yang demensia ya, paling nggak tetaplah aktif, bukan untuk mencari uang ya. Masa-masa pensiun mungkin target kita bukan untuk mencari uang, hanya untuk mengisi kesibukan. Iya. Dan karena kan yang tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sebentar sebelum syuting, prinsip orang untuk bahagia itu kan 3. Something to do, Ya ada sesuatu yang harus dilakukan gitu ya, kita lakukan. yes. Someone to love, Nah ini yang tadi saya tuliskan, seseorang yang dicintainya. Nah terus, and something to wish for. nah ada sesuatu yang diharapkan gitu. Ya. Dan seringkali pada lansia itu kehilangan 3-tiganya. Uh. Sehingga banyak kasus lansia itu yang depresi. Karena mereka udah nggak ada kerjaan, Ya. di rumah diem Sendirian, diem kadang-kadang aja. pasangan sudah nggak ada. Pasangan meninggal, terus anak-anak sibuk kerja, Betul. ngerasa kesepian, nggak ada teman ngobrol, terus sudah nggak ada harapan, ngerasa aku sudah tua, buat Ya udah apa aku cukup hidup lah, lama-lama? terus lebih baik cepet mati lah. Yes, gitu. makanya justru dengan mereka ada aktivitas, paling nggak mereka yang kalau cewek-cewek masak atau menjahit, yang cowok-cowok mungkin bercocok tanam atau golf atau sepedaan, ketemu temen, ya kan, someone to love. Tadi kan katanya Gu Gideon, someone to love nggak harus melulu pasangan, dok, bener. Tapi banyak lansia itu yang di rumah aja nggak pernah ngumpul. Miliki komunitas ya. Ya, tetap miliki komunitas biar nggak kesepian. Oke deh, mungkin kapan-kapan nanti mertua, cie, kan sudah nggak punya orang tua, saya leskan kumon aja gimana? Sempoa katanya tadi. Katanya mental aritmatika sempoa. Aduh. Oke, terima kasih Dokter Aimi sudah memberikan pencerahan tentang demensia gitu ya. Jadi demensia tidak sama dengan pikun ya. Orang awam banyak menyebutnya pikun, tetapi tidak hanya gangguan di memori, banyak gangguan di fungsi Banyak. kognitif yang lain. Cepatlah Anda berkonsultasi ke, dalam hal ini tadi yang bisa menegakkan diagnosa tentang demensia adalah psikiater atau dokter syaraf ya. Yes. Oke, sebutkan 3 kata tadi. 3 kata apa? Yang Anda sebutkan tadi untuk mengingat. Apel, meja, koin, aku yang bikin soal ya inget lah. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.